Arli. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Tak kenal maka tak sayang. Kira-kira begitulah kata pepatah. Jadi saya itu berasal dari Sulawesi Tengah teman-teman. Tepatnya di Kecamatan Mepanga, Desa Mepanga, Kabupaten Parigi Mutong. Jadi begini keseharian saya atau aktivitas saya itu mencari rezeki teman-teman. Kali ini saya sudah ikut pace teman-teman, karena saya itu sudah beberapa hari istirahat tidak ikut pace lagi. Ini saya kembali ikut pace. Targetnya torang itu pergi 3 hari 3 malam cari ikan di lautan lepas. Semoga ada hasilnya ya teman-teman. Karena torang perjalanan itu cukup jauh teman-teman, ya sekitar kurang lebih 5 jaman. Jadi ini saya bakal sebersih dulu atau beres-beres di tempat duduknya saya ini. Karena ini selain tempat duduk, saya juga ini bisa babaring di sini teman-teman. Kalau sudah beres semua, jadi saya itu tinggal badudu atau tinggal mau babaring. Di laut kami itu ada beberapa pulau teman-teman. Yang satunya Pulau Tomini, satunya Pulau Tengah, dan yang satunya itu kami juluki Pulau Simogaling. Dan ada juga pulau terakhir itu Pulau Kubur teman-teman. Oh iya teman-teman, daerah kami itu terdapat di bagian Teluk Tomini. Bisa kalian lihat di peta Sulawesi Tengah dan cari saja Teluk Tomini, pasti akan muncul teman-teman. Hehehe. Dan sana itu rumah laut teman-teman yang terdapat di tengah-tengah pulau. Jadi rumah itu sudah lama sekali ya teman-teman. Kalau ini Pulau Kubur namanya teman-teman. Ini yang saya bilang namanya Pulau Kubur. Pulau ini terdapat di bagian paling belakang pulau teman-teman. Jadi kalau sudah melewati pulau ini, kita itu sudah masuk di lautan lepas. Dalam perjalanan torang itu dapat beberapa jergen teman-teman, lumayan untuk buat isi air lagi. Dan di sana itu ada orang yang cari tuna pakai layang-layang teman-teman. Itu teknik tradisional teman-teman. Jadi ini torang sudah sampai di rumah rakit yang torang tuju. Di sini itu sudah ada beberapa perahu teman-teman. Salah satunya itu perahunya omku teman-teman atau adanya Pace. Kalau sudah malam begini, Pace itu coba ikat pancing teman-teman. Kalau soal mengikat pancing, Pace itu juaranya teman-teman. Dapet cepat itu bukan main. Hehehe. Di malam pertama ini torang itu didapat angin teman-teman atau badai. Ini itu angin barat, kencangnya itu lumayan teman-teman. Tapi badai itu tetap berlalu teman-teman. Ini sudah ada sinar matahari. Malam yang panjang pun sudah berakhir teman-teman. Alhamdulillah. Dan lanjut Pace sudah tonda-tonda. Ini itu tonda-tonda namanya di daerah saya teman-teman. Di rumah rakit ini atau yang biasa orang bilang di rompong, dapet cakalang ini belum terlalu tebal teman-teman. Kata Pace mungkin sedikit-sedikit lagi baru cakalangnya itu akan masuk lebih tebal lagi teman-teman. Dan ini yang Pace sudah dapat hasil batonda-tonda. Alhamdulillah cuman beberapa kali putaran perahu itu sudah dapat banyak teman-teman. Waktu yang paling bagus itu batonda-tonda pas masih belum muncul cahaya matahari teman-teman. Karena cahaya matahari sudah terang, jadi torang itu sudah mau ikat di pelampung rumah rakit lagi teman-teman. Dan ini saya ada pilih-pilih atau kasih siap tali urat besar. Ini itu untuk jaga akan ikan tuna. Barangkali ada ikan tuna di bawah perahu sini teman-teman. Hehehe. Teknik ini namanya teknik paloi di daerah torang teman-teman. Karena tadi itu hujan deras, jadi saya itu basah juga teman-teman. Ini saya mau ganti karena saya itu sudah dingin sekali. Sambil tunggu pancing besar mau disambar ikan besar, saya itu mau renjo dulu teman-teman. Tapi tidak tangkap ikan renjo.
Jadi saya itu mau baguling saja, hehehe. Ternyata saya pe om itu ada baku kancing atau ada batarik tuna teman-teman. Dan ini torang sudah hari kedua di rumah rakit. Jadi yang torang dapat barenjo itu ini teman-teman. Alhamdulillah ini itu sudah 2 box atau sudah 2 gabus teman-teman. Karena torang itu sudah dapat ikan yang lumayan, jadi torang itu semua pindah spot lagi teman-teman, atau ke spot yang biasanya torang pancing akan ikan besar. Jadi Pace itu dia sudah prepare memang, atau dia sudah kasih baik memang es ikan, supaya tidak mau bongkar-bongkar banyak kali lagi teman-teman. Ikan yang digabus satunya itu sudah selesai di es teman-teman. Jadi ini torang mau pilih yang satu tampaknya ini lagi. Ini yang besarnya torang mau pilih duluan teman-teman, baru itu yang kecil torang taruh di balakan, supaya ikan-ikan yang agak kecil itu tidak akan bonyok atau tidak hancur teman-teman. Pilih ikan ini itu lumayan lama teman-teman, karena per gabusnya ini atau per satu gabus ini isinya itu 400 sampai 600 ekor teman-teman. Jadi saya itu pilih pakai palo-palo kalau torang bilang teman-teman. Habis itu dicuci baru langsung ditaruh di dalam gabusnya atau box teman-teman. Ikan ini itu hanya ada 2 macam tak campur teman-teman. Ada cakalang, ada juga katombo. Tapi yang paling banyak itu ikan katombo teman-teman. Alhamdulillah. Jadi ini tuh Pace semua ambil esnya teman-teman. Dia semua taruh es di atas ikannya itu teman-teman. Yang terakhir torang taruh ini yang sudah lumayan halus teman-teman. Karena torang pegabus itu dua yang tak isi, jadi torang semua pindah spot teman-teman. Spot dimana biasanya torang pancing akan dengan Pace itu ikan-ikan yang orang mau pesan akan. Jadi ini tuh rumah rakit yang lumayan jauh dari rumah rakit yang torang pancing akan itu teman-teman. Rumah rakit ini sudah tidak ditinggali, tapi mungkin akan diperbaiki sama yang punya teman-teman. Karena Pace itu mau bates barenjo, mau lihat akan dapat ikan ada atau tiada, jadi saya itu mau naik babaring dulu sedikit. Pace coba panggil, jadi saya buka tali gandeng karena torang itu semua lanjut. Spot yang dituju itu masih lumayan jauh teman-teman. Dalam perjalanan mau pergi ke spot, saya itu Pace suruh masak karena dia itu sudah lapar. Jadi ini itu rompong yang kedua atau rakit yang kedua yang torang lewati. Kalau rakit yang ini rakit bambu teman-teman. Rakit ini sudah mulai dekat dengan daratan. Dan akhirnya torang itu sudah sampai. Pace itu langsung bakar sehidup api mau babakar ikan. Kalau saya lagi yang babakar ikannya teman-teman agak lama. Pace itu sudah terlanjur lapar, hehehe. Jadi kalau Pace so tidur begitu berarti dia so habis makan teman-teman. Karena itu matahari sudah tak miring. Dan waktunya saya lagi yang mau makan teman-teman. Torang gaskan, hehehe. Dari dapet rica sampai dapet ikan bakar itu Pace yang bikin teman-teman. Saya tadi hanya masak nasi. Dan tidak lupa saya taruh akan minyak dengan garam supaya dapet ikan ini tidak mau keras teman-teman. Coba kamu lihat penampakan ikan bakarnya Pace ini teman-teman. Sadap. Bismillah, mari makan teman-teman. Ini yang saya makan ikan garam yang setengah hari tadi teman-teman. Ini betul-betul sadap. Saking sadapnya ikan ini saya suka habis sepotong teman-teman, hehehe. Karena saya itu sudah lumayan lapar teman-teman. Perjalanan tadi itu kurang lebih 4 jam. Jadi ini saya mau makan kasih banyak-banyak supaya mau makan lagi nanti 1 kali malam teman-teman. Ikan garam so habis, jadi saya mau gosok lagi ini ikan katombo bakar teman-teman. Sadap. Apalagi makan di tengah laut begini teman-teman. Betul-betul sedap dan tenangnya itu dapat teman-teman, asli.
Begini sudah asiknya jadi nelayan teman-teman, makan ikan itu sepuasnya, hehehe. Dan Pace so bangun teman-teman, dia itu mau bakar sebaik esnya ikan ini lagi teman-teman, supaya ikan ini itu tetap segar dan tetap fresh, supaya juga bikin mata pelanggan itu mau menyala, hehehe. Dan coba kamu lihat matahari sore itu teman-teman, keren bukan? Hehehe. Ini saya semua bakal siap persediaan yang mau dipakai malam teman-teman. Seperti lampu sorot, tali ini tali andalan saya teman-teman. Sudah banyak sekali ikan yang dia selamatkan. Hehehe. Ini saya mau bakal pindah genset karena malam itu di sini dapat tempat teman-teman. Jadi kalau Pace coba iris umpan dengan bastel lampu begini, ini tandanya sudah mau malam teman-teman. Dan ini saya coba siap-siap sampai tali saya semua kasih jatuh. Baru itu saya coba kasih menyala lampu duar. Alhamdulillah di hari terakhir ini Pace itu batarik ikan layar teman-teman. Dapat besar itu lumayan juga. Sekitar 1 jam di baku tarik akan ikan layar ini teman-teman. Katanya Pace selama dia berpancing atau selama jadi nelayan batarik ikan layar itu sudah ini yang paling besar teman-teman. Jadi Pace itu lumayan kewalahan karena tali itu ada ke bawah perahu, karena di bawah perahu itu banyak sekali tiram teman-teman, atau yang orang bilang di daerah ini talaba. Dan itu dia teman-teman, dia sudah mulai kelihatan ikan layarnya. Dikiranya ini ikan marlin teman-teman, ternyata ikan layar, karena di dalam itu dapat layar tidak cukup kelihatan. So dekatan. Itu dia guys, marlin. Lumayan lama dapat perlawanan ini. Alhamdulillah dapat ikan layar itu so muncul teman-teman, bisa kamu lihat itu DP moncong itu atau DP mulut sudah naik di sebelah sema-sema teman-teman. Ikan layar sudah dapat, Pace sudah dapat pegang. Jadi banyak yang bilang teknik ini berbahaya, tapi dorang tidak tahu kalau dapat tanpa mati itu dimoncong dengan di rahangnya begini teman-teman. Bisa kamu lihat cuma berapa kali Pace tumbuh atau polungku itu langsung lenyap dia teman-teman, langsung is dead, hehehe. Biasanya Pace itu bakal senai ikan layar begini dia sendirian, tapi ini butuh bantuan kameramen teman-teman, hehehe. Alhamdulillah ikannya sudah naik teman-teman. Wih, coba kamu lihat ini besar betul teman-teman untuk ikan layar yang Pace tarik. Mantap. Sebelum pulang itu saya mau masak dulu teman-teman, tapi saya cuman mau masak nasi karena ikan itu masih ada ikan yang tadi torang bakar teman-teman. Masak di tengah laut baru pakai api begini, api dengan kayu betul-betul ya lumayan siksanya teman-teman. Karena angin itu batiup-tiup, biasa bakas menyala api, biasa juga cuman bakas mati teman-teman, hehehe.
Dan alhamdulillah lagi teman-teman, torang itu dapat sambaran dari ikan layar lagi. Ini itu saya petali tadi yang ada saya pasang, saya gantung. Sebenarnya tadi saya semua gulung, tapi namanya rejeki belum jadi saya gulung dan terpaksa dimakan ikan layar teman-teman. Hehehe. Ukurannya ini ya 11-12 dengan yang pertama tadi teman-teman, lumayan besar. Ini itu menang panjang, kalau tadi itu panjang dan lebar ada semua. Hehehe. Sebelum torang mau pulang itu, ini torang semua baes memang teman-teman. Torang semua kasih bae memang ikan layar ini di dalam es, supaya dapat daging itu masih tetap enak, tetap fresh dan segar. Dan alhamdulillah di hari terakhir ini torang itu semua pulang teman-teman. Paling senangnya itu kalau sudah begini, sudah waktunya pulang, baru dapat rezeki lebih. Alhamdulillah, senangnya itu bukan main. Pokoknya di atas rata-rata, hehehe. Dan ini pemandangan daratannya torang teman-teman. Alhamdulillah torang itu sudah sampai di darat. Jadi perjalanan selama 3 hari 3 malam di laut itu membuahkan hasil. Sebelum pulang ke rumah, perahu itu torang semua kasih bae dulu teman-teman. Ini sudah saya putar memang, supaya kalau mau turun berikutnya lagi tinggal bakasih naik barang-barang, supaya tinggal mau digaskan lagi teman-teman. Jadi sampai di sini dulu teman-teman perjalanan kami di lautan lepas itu selama 3 hari 3 malam. Jangan lupa di follow dan di like teman-teman.